Nah, kalau Anda Itu menilai kan ini dua sebagai tersangka ke sana strategi ya? pecah belah ya, divide et impera antara dua klaster, dan saya juga meyakini pembagian klaster itu adalah strategi awal yang digunakan sewaktu itu untuk memecah belah kekuatan orang-orang yang selama ini meyakini ijazah saudara Joko Widodo itu palsu gitu. Hmm. Tapi yang jelas ini kan satu paket dan tidak bisa dipisahkan satu kesatuan karena pasal-pasalnya juga melingkupi. Misalnya di klaster pertama ada 311, 310, juga ada 27A. Itu juga ada di klaster kedua. Perbedaannya kalau di klaster 1 itu ada tambahnya pasal 160 KUHP, di klaster kedua itu ada pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu saja, tetapi dalam konteks pencemaran, fitnah semuanya kena. Ya, dan ini adalah satu kesatuan penyidikan. Artinya apa? Kalau satu berhenti, semua berhenti. Kalau satu lanjut, satu lanjut. Artinya ini satu paket gitu loh. Bahwa nanti ya, nanti dalam konteks sanksi akan lebih ringan, misalnya ya, itu kan cuma janji-janji manis. Makanya kami sudah punya komitmen dengan tim Roy Suryo CS itu jangan pernah mempercayai janji-janji manis dari kubu Joko Widodo. 280 juta rakyat saja bisa dia tipu, apalagi cuma 8 orang dalam 2 klaster gitu loh. Apalagi cuma dijanji-janji manis akan memaafkan. Apalagi sudah ada statement jelas bahwa permaafan itu secara pribadi, secara proses hukum jalan terus. Maka itu kami justru mengingatkan klien kami, dan klien kami juga punya komitmen untuk fokus membuktikan ijazah ini memang palsu, apalagi setelah ditunjukkan dalam proses gelar perkara khusus. Yang selanjutnya adalah, yang paling menarik adalah upaya untuk mencoba mediasi, membangun narasi damai, ada restoratif justice, itu selalu muncul dari kubu Jokowi. Biasanya yang minta damai itu orang yang dilaporkan, bukan yang melapor. Tapi ini minta maaf ke sana tuh gimana tuh? Nah, itu kan narasi yang seolah-olah ada pihak-pihak yang minta maaf dan orang yang dimintai maaf itu sudah benar. Padahal itu kan 2 orang saja. Dan permintaan 2 orang itu untuk minta maaf, misalnya kalaulah dia minta maaf dan kalaulah dimaafkan, tidak mengubah status kedudukan ijazah yang bermasalah menjadi clear. Ijazah itu baru clear kalau ada putusan pengadilan. Dan putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dan yang dimaksud putusan yang berkekuatan tetap atau ingkrah itu adalah putusan kasasi di Mahkamah Agung. Ya ayo kita ikuti, jalani. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya ayo kita lakoni. Karena itulah proses dan prosedur hukum yang ada di Republik ini. Karena itu seluruh rakyat, ayo kita ikuti saja. Karena urusan ijazah ini tidak lagi urusan Roy Suryo, ini urusan seluruh rakyat. Dan karena itu, kalaulah ada permintaan maaf, justru yang harusnya minta maaf itu saudara Joko Widodo. Karena setidaknya sudah membuat gaduh dengan ijazah yang tidak kunjung ditunjukkan pada publik. Apalagi yang kedua kalau terbukti itu palsu. Dan minta maafnya juga bukan kepada Roy Suryo atau klien kami, tapi minta maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena dampak dari ijazah ini adalah kebijakan dari kekuasaannya selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu. Ya, tanggapan Bang Freddy, kalau menilainya ini lagi-lagi kita masih bahas soal 2 tersangka itu kan tadi. jelas, makanya saya katakan kan narasinya, ya khususnya teroris itu kan seperti itu ya. Kita juga dari tim Jokowi, tim pendukung Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan bahwa ini bisa diselesaikan secara khususnya buat teroris ini diselesaikan secara restoratif justice. Enggak, waktu itu kan kita sama-sama tahu itu ide siapa, siapa yang melemparkan isu itu, nggak ada. Kita kedua belah pihak hanya menanggapi. Dari Pak Jokowi sendiri tidak pernah menyatakan bahwa akan dilakukan restoratif justice, tetapi kan kita sama-sama melihat bahwa kemarin ada 2 orang dari terlapor ini ya datang bersilaturahmi kepada Pak Jokowi. Itu kan niat baik. Nah, niat baik ya, katakanlah itu minta maaf, oke, dimaafkan, tetapi kebetulan memang untuk yang klaster ini proses hukumnya memang baru hanya ditetapkan sebagai tersangka, kan begitu ya, tidak seperti yang klaster 2 ini. Pemberkasan sudah berjalan, sudah menurut saya sudah hampir di ujung ini. Ya, jangan-jangan sebentar lagi ini akan sudah dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, kan begitu. Nah, itu kan bisa menjadi dasar ya kalau ada titik temu ya, karena menunjukkan niat baik ya. Tapi itu bukan karena misalnya pendukung Jokowi yang mengojok, bukan. Jadi narasinya bukan seperti, memang datang menunjukkan niat baik. Niat baik ini dihargai ya, dimaafkan misalnya. Nah, nanti masalah hukum ya, itu kembalikan kepada penyidik kalau bisa diselesaikan. Kalau saya pribadi berpendapat klaster 1 itu selesaikan saja, nggak perlu
lagi berpanjang-panjang. Yang pasti seperti kata Bung Ahmad tadi, melalui klaster 2 ini pertanyaan publik, pernyataan Roy Suryo dan kawan-kawan, penasarannya masyarakat Indonesia terhadap Jajah Jokowi sudah cukup melalui proses persidangan yang 3 ini. Jadi tidak perlu melibatkan, menurut saya pribadi ini ya, tidak perlu lagi yang kalau mereka ini sudah menunjukkan niat baiknya. Kan begitu. Tetapi kalau ini dihentikan secara keseluruhan, saya sepakat dengan Bu Ahmad, masyarakat akan terus bertanya-tanya sehingga memang ini harus dijawab atau diputuskan di pengadilan. Setuju nggak Bung Ahmad? Saya pikir itu kan hanya apologi dan alat legitimasi untuk menghentikan kasus agar perlawanannya tidak meluas, hanya ngurusi yang 3. Seolah-olah hilanglah lawan Joko Widodo di klaster pertama yang jumlahnya 5 orang. Tapi ingat loh, di klaster pertama itu klien kami ada 3. Jadi 2 itu tidak merepresentasikan klaster pertama. Klien kami ada 3 orang di klaster pertama juga ingin kasus ini dituntaskan, juga tidak pernah minta maaf. Justru mereka menegaskan harusnya yang minta maaf itu Saudara Joko Widodo. Lagi-lagi saya melihat memang ini adalah strategi dari kubu Joko Widodo yang saya sebut berulang kali. Saudara Joko Widodo itu bunuh diri atau keliru saat dia membuat laporan polisi di 30 April 2025 yang lalu. Itulah dia masuk jebakan. Kenapa? Dia sudah memasukkan perkara ini dan dia sibuk mau keluar itu bagaimana. Dan dia kalau keluar dengan mencabut, malu. Makanya dia harus membangun narasi seolah-olah ada perdamaian, setidaknya mengurangi lawan. Dan mengurangi lawan itu dengan cara memisahkan klaster pertama dengan klaster kedua dan fokus pada klaster kedua yang hanya 3 orang. Setidaknya sudah tidak ada perlawanan dari klaster pertama yang 5 orang. Sebelumnya mau ada 12 orang dari 3 layer. Dan di layer yang sebelumnya itu ada 4 orang, termasuk klien kami diantaranya adalah Abraham Samad yang dipaksakan mau dikriminalisasi hanya melakukan podcast terkait ijazah Saudara Joko Widodo. Lagi-lagi, saya kira ini yang harus disampaikan kepada rakyat. Ini adalah bagian dari strategi kubu Jokowi yang memang dia sendiri sebenarnya ragu, khawatir, bahkan takut untuk masuk ke proses persidangan. Setuju nggak ini sebenarnya strategi kubu Jokowi, ragu, khawatir, takut untuk masuk ke proses persidangan? Ya enggak lah, kan tadi kembali ke misalnya di klaster 1 itu kan jauh hari udah berbulan-bulan timnya Bang Egy Sujana itu kan ya mereka sendiri yang sudah begini kan. Emang gitu Bang? Antara internal di dalam. Kalau kami itu fokusnya adalah melawan apa yang kemudian kriminalisasi terhadap klien kami. Bahwa ada Saudara Egy, Saudara DHL mengambil keputusan untuk soal Jokowi, ya kami tidak bisa menghalangi karena kami bukan kuasa hukum mereka. Tapi bahwa itu ditafsirkan sebagai perpecahan, oh memang itu berarti yang diinginkan mereka. Berarti benarlah strategi pecah belah yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. Dikonfirmasi dengan adanya perpecahan yang disebutkan tadi. Padahal dari kami nggak ada masalah. Mereka yang berselisih, mereka yang berpecah, kemudian dinarasi